Perkenalkan, nama saya Yuda, saya dari CCTN. Yang mau saya tanya itu cara menekuk batang yang setelah dikawat yang benar itu seperti apa? Modelnya misalnya seperti ini. Apakah spiral kayak gitu atau cuma nah maksudnya kan ini setelah dikawat, nah cara menekuk dia biar terlihat lebih natural gitu, biar nggak kelihatan terlalu mengada-ada, membuat-buat gitu, sama terlihat alami jadi ya betul. Silakan. Apapun akan dijawab. Lupa saya. Sama gini lagi satu. Cara menentukan batang yang kan kita punya bahan, terus banyak ada cabang-cabang. Cara memilih batang yang hendak dipakai itu bagaimana? Oke, ini ada dua pertanyaan ya sekaligus. Cara sebenarnya menekuk ini secara teori sebetulnya tidak ada, tapi itu feeling kita sebenarnya. Yang penting jangan dibuat spiral begini, itu kayaknya kurang enak hasilnya. Jadi bebas saja. Dan misalkan kita setelah kita nundukkan depan, mana kita tadi depannya sini. Depannya dari sini, depannya sini. Kalau bisa ini tekuknya ke sini dulu untuk mencari pecahannya anak cabang pertama. Kemudian ke sini dia gerakannya ke sini lagi untuk mencari anak cabang kedua. Sehingga lagi nanti terisi ke sini terisi. Ini kan cabang. Nanti di sini kan misalkan cari matanya yang ada di daerah sini. Nah itu nanti kalau kita tekuk begitu, ada mata sini, nanti ke sini dia anak cabangnya. Kemudian setelah dibawa ke sini ada mata di sini dia. Itu dasarnya ya, dasar. Nanti bebas kalau kita ingin mau bikin gelombang, menekuk ke sana, turunkan dikit, belok lagi dikit itu kan. Iya, sama itu biar tidak lengket ya. Nanti itu kita sambil jalan, sambil kita perhatikan, kita akan tahu kok merasa oh ini mulai enak tekuknya gitu ya. Gitu. Ya. Biasaan dari pengalaman, kalau besarnya cabang seperti ini, kita akan mengalami kesulitan tekukan selanjutnya. Makanya nggak masalah, kita tekuk kawatan sini, setelah dia tumbuh dan di sini, itu kita potong. Ini kita potong nanti. Kita tak pakai itu semua, jangan dipakai semua. Tujuannya itu biar pembesarannya lebih bagus, di sini besar nanti pengecilan. Kalau ini dipakai semua, jadi kayak pelepah pepaya dia. Dari sini sampai sini gedenya sama. Ya, jadi pertama anak cabang pertama pakai. Kemudian di sini akan tumbuh baru lagi kan. Nah nanti setelah dia tumbuh ini potong di sini. Ya, potong ini agak kecil. Buat tekukan baru lagi. Sehingga ini menjadi pengecilan langsung. Ini sama gedenya di sini kan. Nah, itu makanya kalau saya melihat ini apalagi yang dipakai nanti buat tekukan ada. Jadi kalau di nanti pengecilannya satu mendadak, kedua ini kan kayak pelepah pepaya dari sini sampai sini sama gedenya. Ini kurang enak kan. Nah, makanya kita tunggu kawati 1 atau 2 putaran aja, tidak usah semuanya diputar ini, biar semuanya dikawati. Orang ngepok deh, orang ya, itu. cabang. Ya, jadi kan sudah saya jelaskan sama yang dari Raja.
Pertama kan tentu kita menentukan gerak, gaya dan depan daripada pohon kan, gitu. Tadi ini kan banyak. Setelah diutak-utik sama Pak Kedutnya ini, ketemulah depannya dari sini. Gitu misalkan. Setelah ketemu depan dari sini, baru kita menentukan mana yang kita akan hidupkan, mana yang kita akan buang. Gitu. Nah, kalau belum kita menentukan depannya kan sulit kita memilih cabang yang akan dipakai. Gitu. Maksudnya ya ini kan baru dia pilih banyak. Ya itu ya enggak berat dia. Gitu. Nah, kemudian yang kedua setelah kita ngawati, kita harus perhatikan ini kan terlalu sejajar. Nah, ini mungkin bisa dinaikkan dikit, sehingga akhirnya dia tidak sejajar kan, tidak ngeflat nanti gitu. Ya, kemudian itu juga ini di sini. Tandanya kok ya di sini Enggak, kalau mau naik bikin setengah mahkota, mudah-mudahan bisa lebih baik di sini, agak jauh. Di sini bikin. Kalau memang mau bikin gelombangnya, jangan di sini. Jadi kan mengganggu dimensi yang dibangun. Jujur memang saya lama sekali main bonsai, tapi sampai saat ini ya boleh dikatakan blog saja gitu. Mungkin saya kurang banyak bertanya kepada teman-teman. Kebetulan sekarang ada suhu saya yang lama sekali. Pade, satu hal yang tiang tanyakan ya, setiap gerak pohon lurus, bagaimana kita mensiasatinya ketika tidak ada titik tumbuh di percabangan yang lurus? Itu yang saya tanya. Kedua, mungkin dari teman-teman bonsai dan pasar, mungkinkah kita nanti membawa pohon formal? Aku senang sekali melihat pohon-pohon formal. Ada gitu deh. Tolong pohon formal disajikan. Kan bisa itu nih. Gitu. Ya. Untuk di demo pohon formal. Selama ini setiap ada demo, saya lihat sering sekali. Yang tanya itu satu dan kedepannya biar kita tahu sap-sapa. Ya kalau pohon kayak gini kan belum kita tahu bagaimana ngesapnya dan lagi di lapangan. Itu yang dia. Yang jelas saya buta sekali kalau mensiasati pohon yang lurus kayak ini. Apakah mungkin cabang ini dilekuk ke bawah, nanti dikira mencuri gitu, mencuri percabangan dan lain sebagainya. Tolong Pak D sebagai Oke, terima kasih banyak. Tepuk tangan dulu ini. Ini bertanya. Ini udah itu. Ada wedding ah. Jadi rupanya beliau itu senang dengan bonsai-bonsai yang kayak formal kan begitu ya. Jadi kalau ini boleh dikatakan kan yang dipasif alirnya bukan kalau tadi bapaknya lukisnya ke Kopen. Jam dulu yang balik deh, langsung deh. Kalau misalnya itu kan kebanyakan bahan-bahan yang dipakai itu kan jenis pikus, jenis oki, apa dan sebagainya panjang itu. Itu gampang sekali kita mensiasati yang lurus itu tempeli aja di sini. Dimana kita butuhkan cabang itu di tempat yang lurus misalkan kita tempeli aja itu. Bisa kita buat mau oki kayak mau anti kuri, mau pikus apalagi itu kan gampang Pak. Kita tinggal tempelin itu. Tapi kalau gaya informal, kalau kita buatkan trik misalkan mengolah cabang yang di atas ini supaya yang terisi itu memang sulit. Memang kesulitan itu ya gitu. Jadi gitu kalau bisa pikus digitukan kan lucu ya. Nah, jadi lucu dia. Tapi kalau model-model yang kontemporer begini, yang ekspresionis, yang surrealis itu gampang. Gitu gampang kita mensiasat. Nggak ada istilah kita tuh mencuri, nggak. Yang penting batang utama tidak cross dengan ininya badannya. Satu itu. Tapi kalaupun ini di sini kurang dimensi, kekurangan dia. Anak cabang ini bisa dimainkan dia kemana saja. Sejauh cabang utamanya tidak
tidak lari ke depan dan lain sebagainya itu. Nah itu yang akan ini yang dilarang dia. Tapi kalau anak cabang apalagi cucu cabang itu bebas dia, bebas kemana saja dia gitu. Nah misalkan contoh ini di sini kurang, ini nanti anak cabang ini bisa ditarik diturunkan sini ke sini. Kalau anak cabang gitu ya. Kalau itu yang dilarang juga itu kan pohon itu nanti jadi hanya ada satu cabang aja, jadi nggak ada anak, nggak ada tahap itu kan. Di alam pun begitu, di alam itu jarang yang cabang utama itu kan lari kemana-mana. Karena apa? Karena dia tuh tumbuh pertama kali dia kan masih bebas di ruang yang bebas, sehingga dia lancar-lancar aja jalan. Tapi setelah percabangan semuanya tumbuh, anak cabang tumbuh, dia akan mencari ruang-ruang kosong sehingga tidak tertutup. Dia lari ke sini mengisi kosong itu kalau anak cabang gitu ya gitu. Terus apa? Jadi jangan boleh ya anak cabangnya dimainkan, tapi itu kan tergantung pohon ini Pak. Kalau punya jenisnya untuk yang konvensional itu gampang Pak. Baru misalkan kurang cabang, ini kaku dia kurang cabang ya tempel di sini. Kita buatin dia cabang biar pas, yang kosong itu biar terisi. Tikus apalagi kan gampang sekali ditempel Pak. Mau disusui, mau ditancap gitu kan gampang gitu. Jadi tidak sulit nak kalau kita mensiasat itu gitu. Terus tadi yang kedua, ini mungkin saran untuk panitia atau mungkin untuk Mas Daniel, nggak tahu besok supaya katanya menampilkan bahan formal itu ya. Ini mungkin panitia nanti besok bisa, ini PR buat panitia. Itu tadi silakan. Terima kasih banyak Pak D. Yang kita tahu Pak D ini kan bukan hanya ahli botani dan lain sebagainya. Beliau betul-betul mengawali bonsai dari 0% sampai betul-betul jadi petarung luar biasa. Contohnya di dalam itu, yang legend-legend itu adalah karya beliau. Yang kami harapkan begini Pak D. Kami juga tahu bahwa Pak D sangat tahu tentang peraturan penilaian dan segala macamnya, tentang gerak dasar lah, keserasian lah dan sebagainya. Mungkin sebagian besar dari kami tidak tahu hal itu. Jadi mungkin ada sedikit dijelaskan lah tentang hal-hal itu Pak D. Karena